Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat dari Fakultas Vokasi, Prodi D4 Teknik Listrik, NIM 23091387084. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sebelum yang saya sudah buat, yaitu Voltage Dips and Short Interruption atau penurunan tegangan dan pemutusan singkat. Pandahulan. Di era modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kelistrikan, kualitas daya listrik menjadi aspek krusial dalam menjamin kelancaran operasional berbagai perangkat dan sistem. Salah satunya, tantangan utama dalam sistem tenaga listrik adalah terjadinya penurunan tegangan atau voltage dip dan pemutusan singkat atau short interruption yang dapat mengganggu bahkan merusak peralatan elektronik, menghentikan proses produksi, serta menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Topik yang saya akan bahas pada video ini yaitu apa itu voltage dips dan short interruption, contoh voltage dips dan short interruption, faktor-faktor penyebabnya, dampak-dampak, standar internasional, metode pengukuran, dan solusi teknologi dan mitigasi. Apa itu voltage dip dan short interruption? Voltage dips atau disebut juga penurunan tegangan adalah penurunan sementara tegangan listrik dari level normal, tegangan nominal ke level yang lebih rendah. Biasanya berada di kisaran 10% hingga 90%. Dari tegangan nominal, durasi voltage dip sangat singkat, berkisar dari beberapa milidetik hingga beberapa detik. Short interruption. Short interruption adalah atau pemutus singkat adalah kondisi di mana pemasok tenaga listrik terputus sepenuhnya hingga 0 volt dalam waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari 1 menit. Bisa dilihat, ini adalah voltage dips. Dari grafiknya menunjukkan penurunan seketika yang asalnya dari 90% ke 10%. Dan tempo waktunya begitu singkat, dan ini yang di bawah sama seperti voltage dips, tapi bedanya di sini tegangan turun begitu sangat lama, bisa hingga 1 menit. Contoh voltage dips: 1. Start motor listrik induksi. Saat motor besar atau misalnya motor pompa atau kompresor dinyalakan, arus inrus yang besar menyebabkan penurunan tegangan sementara di jaringan listrik lokal. 2. Hubungan singkat jaringan distribusi. Jika terjadi hubungan singkat di salah satu titik distribusi, sistem proteksi akan mencoba menstabilkan kembali tegangan, namun pengguna lain bisa merasakan penurunan tegangan secara singkat. 3. Penggunaan alat berat di rumah tangga. Saat AC atau kulkas menyala, seringkali lampu redup sesaat karena adanya voltage dip lokal. Contoh short interruption: 1. Gangguan petir di jaringan. Petir mengenai kabel transmisi, sirkuit breaker bekerja, aliran listrik terputus selama beberapa detik. Closer mencoba mengaktifkan kembali aliran. 2. Pekerjaan pemeliharaan PLN. Saat teknisi PLN mengganti komponen gardu, pasokan listrik ke pelanggan bisa terputus selama beberapa detik hingga 1 menit sebelum kembali menyala. 2. Gangguan binatang.
menyebabkan trip otomatis untuk melindungi sistem, memicu pemutusan tegangan sementara. Penyebab voltage dip. Hubungan singkat atau short circuit arus gangguan yang sangat besar menyebabkan tegangan turun drastis sementara waktu. 2. Start motor listrik daya besar. Ketika motor besar dinyalakan, terjadi arus masuk awal atau inrush current yang tinggi dan mengakibatkan tegangan turun. 3. Switch beban besar. Peralihan beban yang tiba-tiba, misalnya pemindahan daya antar transformator atau trafo, dapat menyebabkan fluktuasi tegangan sesaat. 4. Gangguan alam. Sambaran petir, angin kencang, atau pohon tumbang bisa menyebabkan fluktuasi arus dan tegangan. 5. Gangguan di sistem distribusi, misalnya sambungan longgar, kabel rusak, atau transformator bermasalah. Penyebab short interruption. 1. Operasi sistem proteksi atau circuit breaker recloser. Saat terjadi gangguan pemutusan, sirkuit bekerja memutus aliran listrik untuk melindungi peralatan. 2. Gangguan eksternal. Sambaran petir, binatang masuk ke gardu, atau kabel tersangkut pohon menyebabkan pemutusan otomatis. 3. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan. Pemadaman singkat saat teknisi PLN atau operator melakukan pekerjaan rutin di gardu atau jaringan distribusi. 4. Kesalahan manusia atau human error. Salah pengoperasian switchgear, salah pemrograman sistem otomatis, atau instalasi keliru. Dampak-dampak voltage dip dan short interruption. Dampak voltage dip. Peralatan elektronik reset atau mati mendadak, gangguan proses industri atau downtime, data hilang atau rusak, kinerja alat, lampu meredup atau motor lemah. Dampak short interruption. Proses otomatis berhenti, peralatan butuh riset ulang, produktivitas turun, keluhan pelanggan meningkat karena listrik mati padam seketika. Seperti di gambar di sebelah kanan. Standar internasional yang mengatur voltage dip dan short interruption. Yang pertama ada standar IEC atau International Electronical Commission. Itu yang pertama IEC 610000430. Metode pengukuran kualitas daya termasuk voltage dip dan short interruption. Yang kedua ada IEC 6100028. Identifikasi dan klarifikasi voltage dip berdasarkan magnitude dan durasi. Yang ketiga ada IEC 610000434, yaitu penguji ketahanan peralatan terhadap voltage dip. Yang kedua ada standar IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineering. Nomor 1 IEE 1159, panduan monitoring kualitas daya, voltage dip, interruption, dan harmonisa, dan lain-lain. Nomor 2 IEE 1564, metode penilaian keparahan, severity, voltage dips. Berikutnya metode pengukuran voltage dip dan short interruption. Di sini parameter yang diukur yaitu magnitudo, seberapa besar penurunan tegangan. Berikutnya durasi, lama gangguan terjadi, frekuensi, seberapa sering gangguan terjadi.
Peralatan yang digunakan yaitu Power Quality Analyzer, alat utama pengukuran tegangan, arus, harmonisa, dan gangguan lainnya. Gambarnya seperti di samping kanan yang seperti komputer. Berikutnya data logger, merekam data tegangan secara berkala dan analisa tren. Contohnya seperti yang di tengah. Ini dapat merekam data ketika terjadinya voltage dip atau short interruption. Berikutnya smart meter. Meteran modern dengan fitur pemantauan real time dan integrasi IoT. Fotonya sebelah kiri. Solusi mitigasi. Mitigasi voltage dip dan short interruption, yaitu yang pertama dynamic voltage research atau DVR, menyuntikkan tegangan tambahan saat terjadi voltage dip. Respon sangat cepat dalam milidetik. Cocok untuk industri dan peralatan sensitif. Nomor 2, static synchron kompensator, yaitu atau STATCOM, mengatur daya reaktif untuk menstabilkan tegangan efektif dalam sistem dengan banyak gangguan atau fluktuasi. 3. Uninterruptible power supply atau UPS, menyediakan daya cadangan saat pemutusan singkat, umumnya digunakan untuk komputer, server, dan alat medis. 4. IoT dan smart monitor, sensor dan smart meter memantau kualitas daya secara real time, memberikan peringatan dini dan data analisa gangguan. Yang terakhir, fault current limiter atau FCL, membatasi arus gangguan saat hubungan singkat, mencegah gangguan menyebar dan menyebabkan voltage dip. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih.